Satu pertanyaan yang juga cukup sering diajukan kepada saya adalah gimana sih cara memulai homeschooling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku Vika, founder rumahberbagi.com. Hari ini aku akan share ke teman-teman tentang gimana sih kami memulai homeschooling. Nah, buat teman-teman yang merasa ingin punya kontrol lebih terhadap pendidikan anak-anaknya atau pingin biar anaknya itu dapat pendidikan yang lebih personalized, maka homeschooling itu bisa jadi solusi, ya. Nah, sebelum kita nyemplung ke urusan homeschooling atau sebelum kita memulai homeschooling, tentu kita mesti tahu dong hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memulainya, ya kan? Nah, berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun terakhir, dalam berhomeschooling, maka memang betul ada poin-poin yang mesti kita persiapkan. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan legalitas homeschooling. Perhatikan di mana kita tinggal dan perhatikan bagaimana legalitasnya. Karena tidak semua negara itu membolehkan homeschooling. Seperti di Jerman misalnya, mereka tidak membolehkan homeschooling. Ya, jadi harus diperhatikan. Kalau di Singapura boleh homeschooling, jadi warga Singapura itu boleh menghomeschoolingkan anaknya, tetapi mereka harus mengikuti standar kurikulum Singapura. Jika tidak mengikuti standarnya, maka ada konsekuensi yang lumayan parah kalau nggak diikuti. Itu Singapura. Kalau di Indonesia, itu kita lebih bebas. Kita lebih bebas untuk menentukan kurikulum kita sendiri, metode yang ingin kita gunakan, gitu. Nah, sebetulnya ketika kita misalnya tinggal di Singapura, atau misalnya kita sebagai warga negara yang diatur ketat seperti Singapura gitu ya, itu sebetulnya ada plus minusnya. Jadi plusnya adalah kita punya langkah-langkah yang jelas mengikuti kurikulumnya, apa yang mesti dipelajari, apa yang mesti dilaporkan. Jadi kita kadang-kadang orang itu lebih merasa lebih aman dengan hal seperti itu gitu ya, dengan dipantau kayak gitu, dipantau ketat seperti itu. Tapi drawbacknya adalah kita jadi nggak punya kebebasan. Dan akhirnya ya terkungkung dengan sistem itu lagi gitu. Makanya banyak teman-teman Singaporean itu kadang iri sama saya gitu. Sebagai foreigner di sini saya nggak punya kewajiban untuk ngikut pemerintah kan. Saya punya kebebasan yang sangat besar dalam menentukan pendidikan anak-anak saya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang bebas itu ada plus minusnya juga. Ya, tentu positifnya adalah kita bisa mengikuti kita bisa menentukan pendidikan kita itu sesuai dengan apa yang kita mau itu. Tapi drawbacknya atau negatifnya itu adalah ketika kita nggak punya bekal yang mumpuni, ketika kita nggak tahu prioritas anak, ketika kita nggak ngerti apa yang kita lakukan, itu malah bisa jadi anaknya jadi kacau gitu. Jadi ya kita mesti mempertimbangkan itu ya, pertimbangkan plus minusnya. Itu yang pertama, legalitas. Poin kedua yang mesti kita perhatikan adalah visi dan misi pendidikan keluarga. Ini bukan hal yang muluk-muluk guys. Tapi ini harus dilakukan. Ini adalah hal yang harus teman-teman lakukan. Mendefinisikan visi misi pendidikan anak-anak kalian. Mau dibawa ke mana anak-anak kalian? Ini nih pendidikannya. Kalian pengen anak kalian itu gedenya kayak gimana? Ya, katakanlah kalian ingin anak kalian gedenya itu menjadi seorang insan kamil. Ya, artinya anak kalian itu adalah anak yang pandai, berwawasan luas, tapi juga berkarakter mulia dan bermanfaat buat orang yang sekitarnya. Misalnya seperti itu ya. Ketika kita sudah bisa mendefinisikan itu, maka kita tahu nih, berarti nih tujuan pendidikan kita itu mesti punya karakter, mesti membentuk anak berkarakter mulia, mesti membentuk anak agar mempunyai wawasan yang luas gitu ya. Dan tentunya mesti membuat anak itu punya kehidupan spiritual yang baik gitu. Itu contohnya seperti itu. Ya, visi misi yang jelas ini akan sangat memudahkan teman-teman ketika teman-teman ingin menentukan kurikulum, metode, atau hal-hal perintilan gitu loh. Dan visi misi itu akan membuat teman-teman tuh nggak gampang goyah. Jadi teman-teman tuh nggak gampang terbawa arus sosial media. Misalnya di sana lagi rame robotik, di sana lagi rame belajar bahasa Arab atau bahasa Chinese, atau misalnya di sana lagi Arab bikin art and craft yang bla 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 bla, atau ada yang jualan buku berjuta-juta. Nah, teman-teman kalau punya visi misi yang jelas, teman-teman akan tahu prioritas kalian, ya. Teman-teman akan tahu, oh ini anak saya butuh ini. Oh, anak saya butuh robotik. Oke, ambil. Oh, anak saya butuh buku yang paketannya sampai 3 jutaan itu. Oke, ambil. Ya. Oh, ternyata anak aku nggak butuh kelas art and craft misalnya. Oke,
nggak usah diambil dulu, misalnya kayak gitu ya. Itulah visi misi. Nah, jadi teman-teman mesti bicarakan visi misi itu sama suami teman-teman ya. Satukan visi misi pendidikannya, obrolin sama suami, dan obrolan ini tuh nggak cuma obrolan 1-2 hari, ini tuh berlangsung secara terus menerus. Lalu ditulis ya, karena kalau nggak ditulis nanti kalian akan lupa sendiri. Kalau misalnya kalian tuh seperti saya, orang yang nggak terlalu bisa bikin tulisan visi misi atau perencanaan yang terlalu rinci gimana gitu ya, yang wah banget gitu ya, nggak apa-apa, teman-teman bikin pokoknya apa yang ada di kepala teman-teman itu tertuang di situ sehingga nggak lupa dan bisa di refer kembali sewaktu-waktu kalian membutuhkan. Poin yang ketiga adalah kita mesti mempelajari ilmu-ilmu psikologi. Bukan ilmu yang jelimet-jelimet ya teman-teman, tapi ini adalah yang dasar-dasar aja, yang setidaknya bisa membuat kita itu paham diri kita sendiri dan siapa anak kita. Dengan kita memahami diri kita bisa meregulasi emosi kita. Ya, kita bisa mengontrol diri kita. Dan dengan kita memahami anak kita juga bisa mengajak mereka meregulasi emosi mereka, mengajarkan mereka meregulasi emosi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kemudian dengan kita mengenal diri, dengan kita mengenal anak kita, maka kita akan terbangun koneksinya. Ya. Dan ketika koneksi ini terbangun, proses belajar mengajar itu akan terjadi dengan sangat mudah. Ya. Ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman belajar tentang sedikit ilmu psikologi ya, untuk bekal homeschooler. Buku yang pertama adalah buku Endangered Mind. Sebetulnya ini bukan buku tentang psikologi ya, Endangered Mind ini lebih ke buku tentang otak. Tapi luar biasa ya. Jadi di dalam buku ini itu diceritakan apa yang terjadi sama otak anak-anak kalau kita tuh ngegedeinnya tuh nggak bener. Kalau kita terlalu nge-push mereka dengan belajar. Apa yang akan terjadi sama otak mereka? Ya, bagaimana itu mempengaruhi belajar mereka dan bagaimana itu akan mempengaruhi masa depan mereka dan masa depan dunia bahkan gitu. Itu tentang Endangered Mind. Lalu yang kedua adalah buku Peaceful Parent Happy Kids karya Dr. Laura Markham ya. Dia adalah creator of ahaparenting.com. Ya. Ini adalah buku yang akan memandu kita untuk mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu dalam buku ini setelah kita diajak mengenali diri, kita akan diberi tahu atau diajari bagaimana menjadi coach yang baik untuk anak kita dan tentang bagaimana membangun koneksi dengan anak-anak ya. Itu. Ada banyak banget buku psikologi yang lain, ada banyak banget. Dan kalau teman-teman misalnya punya rekomendasi, silakan teman-teman tuliskan di komen. Oke? Setelah kita tahu nih visi misi kita itu apa, setelah kita belajar tentang ilmu psikologi, kita jadi tahu prioritas pendidikan anak kita itu apa, ya, dan mau dibawa kemana arah pendidikan anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu dua hal ini, saatnya kita mengeksplorasi kurikulum. Ada banyak sekali pilihan kurikulum itu ya. Ada kurikulum nasional, ada kurikulum Cambridge, ada Montessori, Charlotte Mason, metode klasikal, ada metode unschooling, ada juga fitrah based education. Yang saya sebutkan tadi itu adalah metode dan kurikulum yang sudah pernah saya coba pelajari dari anak saya usia 0 sampai sekarang ya. Saya pas anak saya usia berapa ya, usia 3 tahunan, usia setahunan sampai usia 3 tahunan itu kita pakai Montessori ya. Lalu kami suka filosofinya Montessori ya, kami suka. Tapi yang jadi masalah adalah aparatusnya mahal sekali, nggak punya banyak uang ya. Atau misalnya saya gunakan yang DIY itu nggak awet dan it's time consuming, oh my god. Ribet banget dan lama banget itu loh beresinnya. Jadi saya pikir it's not for me. Itu Montessori ya. Lalu juga ada hal yang menurut saya tuh kayak ini kayaknya ada sesuatu yang aku pengen lebih gitu
daripada sekedar ini gitu ya. Lalu akhirnya karena saya lihat anak saya lama-lama nggak terlalu tertarik dengan aparatus Montessori, ya, tapi ini case-nya anak saya aja ya. Anak kalian belum tentu, oke? Ingat, homeschooling is personalized education ya. Jadi setelah anak saya kelihatannya udah nggak terlalu tertarik, terus saya udah nggak mampu beli aparatusnya dan saya nggak bisa bikinnya, saya coba metode yang lain, yaitu metode kurikulum nasional. Jadi waktu itu ada ada sekolah online yang dia biasalah rame banget sekolah online PAUD atau TK kecil gitu ya. Ya itu, akhirnya saya belikan kurikulum itu untuk anak saya dan saya ikuti ya. Lalu setelah itu dia sepertinya tidak terlalu menikmati, sayanya juga tidak terlalu menikmati, jadi saya cuman bertahan sebulan atau 2 bulan gitu karena aku nggak mau repot sama laporan. Jadi saya aduh ini udah capek banget, akhirnya udahlah nak, kamu unschooling aja deh, kamu bebas mau ngapain. Ya akhirnya saya coba menerapkan sedikit prinsip unschooling di situ ya. Saya biarin lah anak saya mau ngapain aja kayak itu sekitar usia 4,5 sampai 5,5 tahun. Tapi selama itu saya coba eksplorasi metode lain, yaitu metode klasikal. Kalau teman-teman mungkin pengen baca, kalian bisa baca di buku Well Trained Mind. Dan saya merasa ini terlalu kalau buat saya itu terlalu, bahasa Jawanya apa ya, pating perintil. Apa ya, maksudnya itu ya itulah, banyak banget hal-hal perintilan yang ini bikin saya pusing gitu kan. Saya pengen sesuatu yang lebih deep, lebih dalam dan nggak dipusingkan sama hal-hal yang ya kayak gitu. Lalu akhirnya saya mencoba Charlotte Mason dan ini aku cocok banget. Makanya aku pakai metode Charlotte Mason ini gitu, karena aku lihat metode ini tuh sangat holistik gitu ya. Oh iya, aku juga pernah sih nyoba pakai Fitrah Based Education, tapi itu nggak aku terapkan. Nggak aku terapkan sampai detail-detailnya. Cuman prinsip-prinsipnya aja. Tapi jangan salah ya, Fitrah Based Education ini bukan berarti dia jelek ya. Ini adalah satu kurikulum atau iyalah saya bilang kurikulum atau metode lah ya. Kurikulum yang sangat mengubah mindset saya sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua tentunya. Ini sudah pernah saya ceritakan kemarin di episode yang lalu. Oke? Jadi intinya adalah sekarang saya menggunakan metode Charlotte Mason. Nah, cuman nih ya, seperti yang biasanya orang bilang juga gitu ya, saya juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya metode dan kurikulum itu sifatnya sebetulnya adalah tidak ada metode yang sifatnya all for one and one for all. Artinya tidak ada yang satu metode, artinya nggak mungkin ada satu metode itu yang cocok sepenuhnya buat kita, itu nggak mungkin. Ya, even kalian pakai kurikulum nasional yang sudah Indonesia banget gitu ya, itu pasti akan ada yang perlu kita rubah. Even saya yang pakai Charlotte Mason yang udah holistik banget, itu juga pasti ada yang saya adaptasikan gitu ya. Apalagi Charlotte Mason itu kan ibunya seorang, maksudnya Bu Charlotte Mason itu kan Kristiani dan beliau itu seorang yang sangat taat agama ya. Jadi nggak mungkin aku ngikutin itu 100%. Karena akidahnya aja beda gitu. Jadi pasti ada yang aku sesuaikan. Gitu. Nah, poin yang kelima adalah kalau teman-teman mau homeschooling, teman-teman mesti punya manajemen waktu dan manajemen rumah yang bagus. Oke? Kita mesti sadar ya Bu Ibu, kita seorang ibu, urusan kita banyak ya. Apalagi kayak saya nih, tinggal di Singapura, mau bayar pembantu mahal, jadi semuanya harus dikerjain sendiri. Kalau saya tidak punya time management, tidak punya manajemen rumah, ya udah pasti bakal chaos, ya. Jadi manajemen yang jadi aku harus selalu punya sistem, ya. Dan sistem yang selama ini aku jalankan itu seperti meal planning, lesson planning, daily routine, artinya rutinitas pagi, rutinitas siang, rutinitas malam, dan tentunya planning buat diri aku sendiri. Jadi saya itu ya
Pokoknya kalau setiap pekan itu mesti bikin meal planning, mau masak apa aja. Jadi aku tahu kapan aku mau belanja, belanjanya di mana, aku mau belanja online kapan, belanja di supermarket kapan, apa yang mesti aku beli, ya, apa yang harus dibeli online, apa yang harus dibeli offline. Itu semuanya mesti terencana gitu ya. Lalu aku juga mesti tahu bagi tugas sama suamiku, kita ngerjain apa. Misalnya aku ngurusin dapur, dia ngurusin laundryan, anak-anak ngurusin kamar dan bebersih ruang tamu serta bebersih kamarnya sendiri lah pastinya ya itu. Dan tentunya aku membangun rutinitas anak-anak, rutinitas harian anak-anak. Jadi setiap pagi, siang, sore mereka tuh tahu apa yang akan mereka lakukan. Dengan rutinitas ini anak-anak itu jadi bisa mengantisipasi aktivitasnya. Dengan mengantisipasi aktivitas mereka sendiri, mereka jadi tenang ya. Jadi mereka nggak selalu nanya, aku mau ngapain, aku mau ngapain, aku mau ngapain gitu loh. Itu bikin stres dia sebenarnya. Makanya dari sedini mungkin itu anak-anak diajari rutinitas ya. Itu bantu banget. Dan tentunya aku perlu banget manajemen buat diri aku sendiri ya. Sebagai seorang ibu stressful ya. Aku perlu waktu buat diri aku perlu waktu buat me time, buat belajar dan buat berbagi sharing sama kalian ya. Karena sharing itu membangun vibe yang positif gitu loh. Makanya aku tuh suka sharing-sharing kayak gini gitu. Jadi kalau ditanya kapan aku me time gitu ya, aku akan me time biasanya malam hari setelah anak-anak tidur gitu ya. Kalau mereka tidur, aku yang skincarean, terus aku ya pakai masker gitu-gitu lah. Atau kadang baca buku atau nonton juga. Ya, jangan lupa nonton itu fun juga. Ya. Terus pagi hari misalnya bangun sebelum subuh, itu aku baca buku, baca tafsir, baca ya macam-macam lah. Teman-teman bisa lihat tipsnya gimana aku membaca buku, banyak buku dalam satu waktu. Kalian bisa lihat di Instagram ya, di highlight, aku sudah highlight itu. Poin selanjutnya adalah biaya. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri yang namanya HS, homeschooling itu pasti mengeluarkan biaya. Dan seringkali biayanya itu kalau dibandingkan dengan sekolah negeri itu jadi lebih mahal. Ya. Tapi ya sebetulnya sih itu bisa dikostumisasi. Ya bisa murah, ya bisa mahal, oke? Dulu pas saya masih di Bandung ya itu murah. Ya saya mampunya segitu gitu. Sekarang pas di Singapura ya saya bisa lebih standarnya lebih naik lagi karena sudah mampu untuk untuk menjangkau barang-barang atau buku-buku yang lebih mahal misalnya kayak gitu. Ya ini tricky sih sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman pengen yang benar-benar hemat gitu ya, sebetulnya online resource ya. Jadi resource online itu sudah banyak yang free, sudah banyak yang gratis ya. Jadi itu bisa sangat menghemat sebetulnya kalau kita bisa mencari yang gratis dan memanfaatkan itu ya. Tapi seandainya kita harus mengeluarkan uang dalam homeschooling ini, saya melihat ketika saya menjalani homeschooling, uang yang saya keluarkan itu sangat efisien dan efektif dan efisien ya. Karena saya nggak perlu mikirin uang gedung, saya nggak merasa uang saya sia-sia karena saya nggak harus bayarin uang untuk bangun gedung sekolah. Tapi misalnya saya spend uang untuk beli meja yang proper dan kursi yang proper buat anak nulis dan membaca gitu misalnya. Atau misalnya saya beli buku-buku yang bagus gitu ya. Tapi buku-buku itu kan akhirnya bisa dipakai buat adik-adiknya gitu. Artinya memang di awal-awal ini rasanya seperti mahal gitu ya. Tapi nanti ketika ada adiknya lagi, nah itu bisa jadi sangat berhemat tuh buat adik-adiknya gitu. Artinya jadi lebih efisien kan gitu. Dan aku sih ngerasanya ketika aku mengeluarkan uang, aku nggak ngerasa itu wasted gitu. Karena kita menikmatinya and we own it. Kita memilikinya gitu. Ya. Itu soal biaya. Poin yang terakhir adalah komunitas. Jadi komunitas ini buat aku tuh penting ya. Karena menjalani homeschooling itu bukan hal yang umum. Ini adalah hal yang anti mainstream. Tidak banyak orang yang melakukannya. Jadi seringkali orang-orang kayak saya
Ketika kumpul sama orang misalnya arisan atau kumpul pengajian, itu biasanya kumpul dengan ibu-ibu biasa yang mana mereka menyekolahkan anaknya, sehingga mereka akan ngobrol banyak banget tentang sekolah dan kita clueless dan kita akan diam aja, dan kadang-kadang kalau kita lagi sensi suka merasa kok kita nggak dihargai ya. Walaupun mungkin mereka nggak bermaksud kayak gitu, kitanya aja yang kayak gitu. Tapi bener sih, karena kita ini orang yang anti mainstream, kita juga butuh teman yang sefrekuensi dong. Dan teman-teman yang sefrekuensi ini itu biasanya bisa kita dapat di komunitas ya. Di Singapura saya ikut komunitas homeschooler Muslim Singapura. Ya, kalau teman-teman mau pindah Singapura dan mempertimbangkan homeschooling, kalian bisa ikut komunitas itu. Dulu pas di Bandung saya ikut komunitas homeschooling Muslim Indonesia yang waktu itu Sabumi ya. Aku nggak tahu apakah masih ada atau enggak, atau mungkin pisah atau gimana. Aku nggak tahu lah, nggak tahu. Intinya aku nggak tahu. Jadi dulu aku ikut Sabumi itu, intinya itu. Terus sampai sekarang aku masih join Rumah Inspirasi di Telegram. Aku juga ikut Charlotte Mason Indonesia dan juga beberapa komunitas dari luar negeri ya, seperti A Muslim Homeschool, Our Muslim Homeschool, Ambleside Online dan sebagainya gitu. Kadang-kadang suka nanya nih, Mbak, tapi kan di daerah lokal saya itu nggak ada komunitas ya, itu gimana ya? Ya cari komunitas online dong, nggak apa-apa ya. Apalagi sekarang emang zamannya udah online gitu ya. Jadi cari aja komunitas online. Mungkin pas Zoom meeting kita bisa adain Zoom meeting, kita bisa ngobrol bareng, sharing gitu ya. Itu perannya komunitas. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk memulai homeschooling. Ya, jadi kita perhatikan legalitasnya, visi misi keluarga kita, kemudian ilmu-ilmu psikologi, lalu metode dan kurikulumnya, manajemen waktu dan rumah, biaya, dan komunitas. Oke, sudah ya teman-teman. Itu dia podcast dari saya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan sedikit atau banyak juga boleh. Pede banget. Mudah-mudahan ini sedikit banyak membantu kalian ya. Dan kita akan jumpa di episode yang berikutnya insya Allah. Assalamualaikum.